Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Raka Febrian dengan NIM 2465512023 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik. Saya di sini akan mempresentasikan tugas atau UAS dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Baik, langsung saja. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengetik PHP Artisan CRP. Nantinya kita akan diarahkan dengan IP seperti ini. Lalu langsung saja buat masuk ke webnya. Nah, pertama kita melakukan login terlebih dahulu, lalu masuk ke sistem, dan kita sudah di landing page. Lalu untuk tabel struktur, yang pertama adalah rute. Rute ini merupakan penghubung antara URL dengan controller. Nah, rute ini terdapat di halaman, contohnya di halaman web PHP seperti ini. Lalu yang kedua adalah controller. Controller ini berfungsi untuk menerima request dan mengatur logika aplikasi, contohnya pada booking controller. Lalu selanjutnya adalah model. Model ini digunakan untuk berinteraksi dengan database. Nah, ini contoh penggunaan model untuk menghubungkan antara sistem dengan database-nya. Lalu selanjutnya view. View ini merupakan antarmuka atau desain yang nantinya akan ditampilkan di sistem sehingga sistem akan terlihat lebih baik. Yang terakhir adalah migration. Migration ini digunakan untuk membuat struktur tabel pada database. Contohnya seperti ini yang nantinya akan dibuatkan menjadi sebuah tabel. Nah, selanjutnya untuk database engineer. Database engineer itu merupakan database telah terhubung dengan antarmuka kepada pengguna. Contohnya, nah pada database ini lalu dibandingkan dengan data kamar yang ada pada saat ini itu sama. Nah, kita coba tambahkan data kamar, misalnya lalu ketika disimpan di sistem ini akan berubah menjadi 4 kamar. Begitupun dengan database. Ini menandakan bahwa antara database dengan sistem ini sudah terhubung dengan baik. Nah, selanjutnya pada out system defender. Di sini menggunakan middleware. Middleware out digunakan untuk membatasi akses halaman hanya kepada pengguna yang sudah login. Jadi sistem ini harus login terlebih dahulu sebelum melakukan booking gitu pada sistem booking hotel ini. Contohnya pada file out.php. Ini merupakan bukti bahwa web atau sistem tersebut harus login terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, selanjutnya sistem fitur spesialis. Untuk mencoba fitur pada sistem booking hotel ini, kita mulai dari awal. Login, saya maksudnya register atau daftar. Masukkan nama lengkap, username, lalu passwordnya. Lalu daftar. Jika sudah daftar, maka langsung otomatis login pada sistem tersebut dengan role customer. Nah, pada role customer ini cuma dapat melihat data kamar, tidak dapat menambahkan atau menghapus, dan juga pada customer ini hanya dapat membooking saja. Nah, jika ingin menggunakan full fitur ini harus menggunakan role petugas atau admin. Nah, pertama tambahkan tipe kamar, karena di sini sudah mendapatkan 3 tipe kamar, maka langsung saja ke data kamar. Nah, data kamar di sini juga sudah terisi. Lalu kita akan coba melakukan booking. Buat booking sekarang, contohnya pada hari ini untuk 1 hari. Lalu cek ketersediaan kamar. Nah, karena pada kali ini belum ada booking, maka kamar akan tersedia. Nama lengkap, lalu nomor HP. Untuk email ini opsional, jadi tidak perlu diisi. Nah, selanjutnya pilih metode pembayaran cash, DP terlebih dahulu. Untuk DP bisa 10% dari total pembayaran, jadi 60.000. Lalu simpan booking dan pembayaran. Nah, di sini untuk booking ini sudah dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kita melakukan check-in.
Nah, ini sudah melakukan check-in dan juga data sudah diperbarui. Jika kita akan melakukan check-out, pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu untuk melunasi tagihan. Lalu, lakukan proses pelunasan sekarang. Nah, pembayaran ini dilakukan dengan membayar sisa tagihan sebesar 530.000. Lalu simpan pembayaran. Maka kita bisa melihat invoice-nya dengan keterangan lunas. Nah, jika sudah pada data tamu ini, kita bisa melakukan checkout. Nah, sudah checkout. Nah, dengan begitu sistem fitur spesialis ini benar-benar bisa dilakukan atau benar-benar berfungsi. Selanjutnya, implementasi IMK. Implementasi IMK ini merupakan tampilan UI atau UX pada sistem, yang itu disimpan pada view. Nah, di sini terdapat banyak folder yang di dalamnya mengandung tampilan pada setiap halaman pada web tersebut. Lalu selanjutnya pada debugger. Debugger di sini saya akan memperlihatkan perubahan pada contohnya pada polydate. Nah, misalkan di sini nama tipenya saya batasi menjadi 9 huruf. Maka di sini kita akan cek pada penambahan tipe kamar. Misalnya kita lebih dari 9. Nah, pada di sini the name type field must not be greater than 9 karakter. Huruf di sini tidak boleh lebih dari 9 karakter, maka debugger tersebut berhasil dilakukan. Nah, jika kurang dari 9 huruf, di sini bisa dilakukan penambahan tipe kamar. Selanjutnya, version control dengan Git dan GitHub yang menunjukkan bahwa proyek dikerjakan secara bertahap menggunakan Git. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, buka GitHub lalu login terlebih dahulu. Nah, jika sudah login, membuat repository baru bernama sistem booking hotel. Nah, pilih public, lalu jika sudah, klik create repository. Nah, selanjutnya menghubungkan ke GitHub dengan perintah tertentu. Setelah menghubungkan GitHub dengan proyek tersebut, buat commit. Ada beberapa commit di sini, diantaranya database dan migration, yang kedua models, yang ketiga controller, yang keempat routes, yang kelima view layout, yang keenam fitur tipe kamar, yang ketujuh fitur kamar, yang kedelapan fitur booking, yang kesembilan fitur pembayaran, dan yang ke-10 fitur dashboard dan login page, yang terakhir row system. Nah, jika sudah semuanya melakukan perintah seperti ini, lalu dicek di GitHub-nya pada commit. Nah, jika berhasil, commit tersebut akan memunculkan seperti ini: laporan booking, terus booking system, dashboard, dan lain-lain. Selanjutnya, pada API Integration Specialist. Ini mengimplementasikan integrasi atau fitur modern seperti API, export, import, dan juga layanan pihak ketiga. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan 3 hal. Yang pertama REST API, yang kedua export Excel PDF, dan juga yang ketiga real time. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah berhasil melakukannya, yang pertama kita bisa mengecek di sini dengan menunjukkan JSON dan juga respon API dengan HTTP 127.0.0.1 API hotel dan statistik. Nah, di sini menunjukkan data kamar dengan menggunakan API. Lalu selanjutnya, pada hotel kamar ini juga berhasil dapat dilakukan list kamar via API. Nah, selanjutnya di sini pada laporan booking sudah mendapatkan fitur export Excel, yang berarti klik tombol export Excel di laporan ini berhasil dilakukan. Nah, ini juga sudah selesai. Selanjutnya notifikasi bell ini digunakan ketika ada yang membooking. Nah, pada notifikasi ini berhasil karena sudah menampilkan notifikasi booking, yang berarti API Integration Specialist sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, deployment overload, itu membuat sistem dapat diakses dari perangkat lain melalui laptop yang dijadikan web server sementara. Nah, di sini saya akan melakukan proses laptop saya menjadi web server sementara sehingga saya dapat membuka ini di HP, yang menandakan bahwa deployment overload saya ini telah berhasil dilakukan. Nah, di sini juga saya dapat melakukan booking dan juga lain-lain. Selanjutnya itu legendary engineer, itu mengimplementasikan 3 teknologi atau arsitektur lanjutan untuk meningkatkan kualitas sistem menuju standar produk modern.
Nah, di sini ada 3 teknologi yang relevan dan realistis untuk sistem hotel booking. Yang pertama, API RESTful plus itu sistem bisa diakses via mobile atau phone bisa. Nah, di sini saya telah mencobanya, lalu eh, menghasilkan data yang benar atau sukses. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu Q dan Job, yaitu mengirim email melalui notifikasi booking agar tidak lemot. Nah, di sini saya akan melakukan proses booking terlebih dahulu. Nah, email otomatis akan dikirimkan ke email yang telah terdaftar pada codingan. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada UAS kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.